Shalom. Horas Mahadihita Saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang ikut mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan dan yang sedang berduka cita, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pertolongan dan penghiburan yang sejati. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Lau mangarade rohata mamasuhi parmingguota sadarion, marede mahita sian buku ende nomor 125 ayat nana parjolo dohot katoluhon. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, edehon hamuma, hamuliaon ni goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu mandok debata, tung nasok kaldo akka pambahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale amanami jala debatanami. Namandok mauliate dohami tuho. Sian nasa rohanami. Allah disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami sian dosa dohot hamatian. Hupangi dohami. Sai patiur jala rajai marohanami.
marhite-hite todi parbadiai, asa unang hu rohanami mida hamat metanai, urupi hami, asalam hutan dahami, ibana raja naungroi, si sombaon ni sandok jolma na dilihat portibion. Amin. Sana sitong do hatana na tino na onai atipe asi rohana lang pauba onai sayoloy maisude asa tatangihon mapatik ni debata, ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam di ho. Dia do lapatanai, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida aka rajata ro di aka natua-tua, dang jadi paroona rimas nasida, ikon patut dohita, jala ikon holong rohatta tunasida, si oloan do nasida, jala si subuton do rohana. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parugoi mahami, mangulahon ang barto patimi. Amen. Kor Naomi.
Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 162. Tatopoti madosata nagodahi, tujolo ni debata, tapauduk be marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jala partaluk ni roha, jalana basar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni, sai sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami, dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apuli mahami, akan nahinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga, taringot tu hasesan ni dosa. Roma hamu tuau, asa mangulu toti muda, ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenuku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do musi, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tabigima kor puji-pujian sian kor paropuan gabungan.
Mari di mahita sian buku ED HKBP nomor 344. Nama rende donasida pasanga puji Yesusi ala nang ta kasih ida sintongi atanai na benar baganai saat dosu Yesus Raja Nabi nama rasirohai sesanasa dosa Nabi tiup tangan Nabi batari non sude sai pabulat manusia. Turpuk epistel di Minggu Jubileteon, ima natar surat di Sada Raja-Raja 10 pitu, ayat 10 pitu sahat ro di ayat 24. Tajahama margati soring. Jadi dung salpu aka jamita ondeng, marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai, pola pasang situtu sahikna, laos tos hosana. Dungi nina paropuani matusi Elia aha parsauraku tuho ale halat debata rupa dadoro doho tuahu laho pasingoton dosaku doho mabunuh anaki. Dungi ninna si Elia ma mandok nasida boan tuson anakmi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuan na laos dibuan ibana tu gijang tu bilu na diinginan nai jala di apehon ibana tu podoman na. Dungi juju ma ibana tu Jehovah ninama o ale Jehovah debataku tungdoho ma paropuan nama baluon sorangaki marhinamago bahinommu laho mabunuh anakna. Dungi di pabustang ma ibana tolu hali dikijang di dakdanaki huhut jojo tu Jehovah ninnama ale Jehovah debataku ua paulak mahosa ni dakdana kon tu bagasan ibana. Jadi ditangihon Jehovah ma suara si Elia gawe mulak hosa nidak danaki tu bagasan ibana laos mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia madak danaki jala diboan sian bilut pargijang tutoru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama nama ngolu do anak mon. Dungi didok paropuani matu si Elia nuain pe asa huboto halak ni debata doho jala hasitonga doho hatani Jehovah naruar sian pamangamu. Ido sahakna martangi yang mahita martua doaka natumangihon hatani debata jala nau peupsa. Amin. Kita mendengarkan pujian dari paduan suara dewasa campuran tim Pesparawi Sulsel.
Tapuji ma Tuhata, mari te buku ede HKBP nomor 610. Hibur roh aku, Tuhan Yesus, sudah meluku di Tuhan Yesus, iutonoku, do Tuhan Yesus, nangolola sumurut beta iuton ma Tuhan Yesus, onari jodoh hampa tulus, beta iuton ma Tuhan Yesus, sayurang sumurut Pengakuan iman rasuli. Maka tindakon hapor siawon, taha tidakon ma hapor siaw tai, songona hina tidakon nitungata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natuma palangi tebotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinimbuhon nisi Maria, naga begabian sian di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaun na bernit, di panghuman nisi latus, nama te tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tu banua toru dumbi tanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hutul tu siamu ni dibata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pai mamulak soko tu tanaon, manghubungi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di toti parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesa ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mati, dohot di manguluan na sorasuda. Amin. Tabegema ede pujian sian kor ama Ebenezer.
Warta Jemaat. Shalom. Shalom. Warta gereja kita di Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Jubilate, artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang kedua, statistik. Berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Errol Osvin Simanjuntak, putra Bapak Hotman Simanjuntak, Ibu Finkelstein Boru Siahaan, beralamat Jalan Bumi 14 Blok A12 garis miring 15 BPH Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan dengan Endah Nurlia Soharjo Boru Siahaan, putri Bapak almarhum Ojo Soharjo, Ibu Estin, dan telah diangkat menjadi Boru Manang Diain oleh Bapak Darwin Siahaan, Ibu Margrice J. Kumendong Boru Silaban, Jemaat HKBP Bethesda Resort Bethesda Bale Endah yang beralamat di Kompleks Sayuun, Jalan Sayunun 10 nomor 20, Cibaduyut, Bojong Loa Kidung, Bandung. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 pukul 10.00 WITA, tempat Gereja HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Yang berikut berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 telah meninggal dunia Bapak Jamutan L. Tobing, tutup usia 50 tahun 10 bulan, meninggalkan istri Ibu Roisi Boru Simbolon dan 2 orang putra-putri yang beralamat Jalan Borong Jambu 7 nomor 574 Antang, wilayah Kolose atau wilayah 6, dan telah dikebumikan pada hari Selasa tanggal 3 Mei tahun 2022 di pemakaman Panaikang. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagian F, baptisan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga kepada 1 orang putra. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang berikut dana pensiun, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Yang ketujuh, kesekretariatan, bagian D, program kerja Huria dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui Sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Wilayah Filipi di hari tanggal Selasa 10 Mei 2022 di rumah keluarga Nyonya F. Papahan Boru Huta Barat yang beralamat, maaf di warta ada koreksi, beralamat di BTN Bakolu Persada Blok C1 nomor 1 Goa. Di wilayah Roma di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di rumah keluarga Amang Letkol Punarwirawan Dr. Andes DJ Gultom, Inang A. Boru Samosir.
beralamat di Gedung Sekolah Minggu. Berikut di wilayah Korintus di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di rumah keluarga Amang SP Tambunan, Inang Y Boru Simanjuntak, beralamat di Gedung Sekolah Minggu. Dan di wilayah Galatia di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 di rumah keluarga Amang D Sihombing Ibu M Boru Manurung yang beralamat di Jalan Andi Jalanti nomor 34 Karuwisi. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang kesembilan, A1 wajib mematuhi protokol kesehatan. A2 partisipasi pengadaan mixer. Berhubung dana partisipasi untuk pengadaan mixer untuk sound system di ibadah bahasa Indonesia yang sudah kita kumpulkan masih belum cukup untuk membeli mixer tersebut, dengan ini dimohon partisipasi jemaat untuk membantu agar mixer tersebut cepat terrealisasi. Tuhan memberkati. A3 mengisi pujian dalam ibadah minggu. Sesuai surat edaran Lembaga Pengembangan Paduan Suara Daerah atau LPPD nomor 15 tertanggal 19 April 2022 perihal mengisi pujian dalam ibadah minggu, oleh karena pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Gereja Bahasa Batak kita bersama-sama dengan tim paduan suara dewasa campuran dan vokal solo di ibadah bahasa Indonesia yang mewakili kontingen Sulawesi Selatan mengikuti Pesparawi tingkat nasional di Yogyakarta. Mereka akan mempersembahkan puji-pujian dalam ibadah minggu. Mohon dukungan doa dan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah ibadah selesai, mereka akan mempersembahkan pujian. Dimohon partisipasi semua jemaat untuk membantu panitia. Tuhan memberkati. A4 pengembalian dana talangan. Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah mengembalikan sebagian dana talangan jemaat untuk pengadaan lahan parkir sebesar 100 juta rupiah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah membantu proses pengadaan lahan parkir gereja. Tuhan memberkati. A5 sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Bapak Pendeta Rich Johnson Simarmora STH, MM, berangkat ke Yogyakarta untuk mengikuti sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP dan rencana kembali ke Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Tuhan memberkati perjalanan hambanya. A6 penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya DJ Lumbantobing R. Boru Simbolon yang beralamat Jalan Borong Jambu 7 nomor 574 Antang. Acara dimulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu selesai. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Kolose untuk mengikutinya. Tuhan memberkati. A7 laporan keuangan bulan April tahun 2022. Berhubung operasional bank mulai tanggal 2 sampai dengan 7 Mei 2022 tutup, jadi rekening koran untuk rekening Huria tidak bisa terbit. Oleh karena itu, dengan disampaikan laporan keuangan Huria untuk bulan April 2022 ini tidak dapat dilaporkan dan akan dilaporkan atau diwartakan pada ibadah minggu tanggal 15 Mei 2022 yang akan datang. Harap maklum. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit.
yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya CG Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dr. Andes M. Sinaga MBA. Yang keenam, Nyonya Manurung Boru Sinurat. Yang ketujuh, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kedelapan, Amang Aha Manurung. Yang kesembilan, Nyonya W. Nabaho KR Boru Pasaribu. Yang ke-10, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Yang ke-11, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Yang ke-12, Nyonya Situaka Gultom CH Boru Pardede. Yang ke-13, Risna Boru Sitorus. Yang ke-14, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang ke-15, Nyonya Situa T. Saragi N. Boru Panjaitan. Yang ke-16, Nyonya Situa G. Simatupang D. Boru Siregar. Yang ke-17, Amang Insinyur M. Simatupang. Yang ke-18, Nyonya R. Simanjuntak R. Boru Sinurat. Yang ke-19, Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. Yang ke-20, Nyonya O.H.T. Aritonang AV Boru Huta Barat. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran. Dari tanggal 9 sampai dengan 15 Mei 2022, ulang tahun kelahiran orang dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Yang berikutnya daftar keluarga yang berulang tahun pernikahan yang berulang tahun di tanggal 9 sampai dengan 15 Mei 2022 ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja, dan bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau sekolah minggu, gedung sekolah minggu dapat kita lihat pada warta kita masing-masing. Kegiatan tahun kesehatian HKBP Makassar. Yang pertama, hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, waktu setelah ibadah, kegiatan perlombaan kategorial kegiatan anak sekolah minggu. Dan di waktu yang sama, di hari yang sama, waktu pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai. Yang pertama futsal kategorial Rena, dan yang berikut final voli kategorial AMA Paropuan Rena per wilayah. Dan yang kedua, Minggu tanggal 15 Mei 2022, waktu pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai, kegiatan atau perlombaan vokal solo kategorial lansia, AMA, Paropuan, Rena, dan sekolah minggu per wilayah. Yang ke-10, keuangan, pemasukan dan pengeluaran keuangan gereja kita dapat kita lihat pada warta gereja yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Marende Mahita, sian buku ED HKBP nomor 428 Laos Tapasaha Ma Peliata. Una lucha, una soran, posrohan di debatan, di nahasi, di naboran, di papita dorohan, unang ganggu rohamuna, di pando, di debatan, pasakon
Tuhan, unang ganggu roh amuna di pando di debata pasatona baga-baga pasroham di debata. Sa unang behotalo, ebay na holomoni. Bering Jesus, si Tuhan mo, lernig natin ang nai. Unang gangguro hamuna, lipando ni debata, pasadon na baga-baga, pasroham ni debata. Alani padaw arsatmo, hormati op Tuhan mi. Tulading gando ditogo sa luhod na masai. Unang gangguro hamuna, ipando ni debata, pasadon na baga-baga, pasroham ni debata. Martang yang mahita dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha ima na mga ramoti hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhan tai. Amen. Oras ma dihita sa luhut na di hamwa manami doho inanami di minggu jubilate di bagasa sadarion tatangihom mahanat itu hata natar surat di ulau ni apostel bidusia mamuka mesian ayat 36 saha rodi ayat 40 ujau kami mahatan itu hata songonom ma idokna. Dungi adong ma di joppe paro puasa dan aporsea na margoar tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan doho mabahen asini roha tongomma di aka arii marsahi ibana laos mate jadi diburi ma ibana di piakom ma tubilut pargijang alai jonok dohuta lidda tuhuta joppe jadi tarbegema tu akka dongan si Petrus disi gabe disuruh madua halak manopo ibana mangapoi asa humatop ibana rotu mopot nasida jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa dung sahat ditogihom ma ibana tu bilut pargijang. Jadi Roma madapoton ibana saluhut boru-boru na babalu akan natangis di patuduhot tu ibana ulos dohot abit akan na pinauli ni si Tabita adorang rap dope dohot nasida. Alai di palaho si Petrus ma nasida saluhutna. Dungi marsinggang ma ibana martangiang di dopakom ma bakei di dokma. Oh Tabita hehe maho. Jadi di pabidok ma matana dungi dina di idana si Petrusi hudul ma ibana. Jadi disurduk kom matangan na paheheon ibana dungi di jauh ma akka nabadiai rodi akka boru-boru na babalu. Di pajongjong ma ibana mangulu di jolo nasida. Dungi sarmai di boto saluhut pangisi ni huta joppe jadi torop dogabe porsea dituhani.
alai nania do leling na ibana mian di huta Joppe, seorang disada halak na margoar Simon si Pauli kulik kuling. Hujau kami di bahasa Indonesia songonom madidok disi. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ima sahakna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidak hanya Tabita, tetapi banyak kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab yang memberikan kita penjelasan bagaimana kuasa Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Tidak hanya Tabita, ada beberapa kesaksian di Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru, bahkan Yesus beberapa kali menghidupkan orang yang sudah mati. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau melihat bahwa kesaksian-kesaksian tentang orang yang dihidupkan kembali dari kematian itu adalah tanda-tanda khusus. Sebagai pengajaran kepada kita bahwa dalam hidup ini Tuhan Yesus itu berkuasa melampaui akal dan pikiran manusia. Sekali lagi saya katakan, itu adalah tanda-tanda khusus yang Tuhan perlihatkan, yang menjadi pengajaran kepada kita bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah bekerja melampaui akal dan pikiran manusia. Kita harus mengakui keterbatasan kita, bahwa apa yang dapat kita lakukan kalau sudah meninggal, dangadong benabui terbaik kita molonang moding. Kita berserah. Tidak ada yang dapat kita lakukan kalau sudah mati. Tetapi di sini Tuhan mau perlihatkan kepada kita bahwa Dia memiliki kuasa. Dia boleh bekerja melampaui kekuatan manusia, melampaui kekuatan kita, melampaui akal pikiran kita. Tuhan dapat berbuat. Maka ketika kesaksian-kesaksian tentang kebangkitan orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal kemudian dibangkitkan kembali, mari kita pahami itu untuk mau pengajaran kepada kita bahwa apa yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita ini, Dia dapat melampaui akal dan pikiran kita. Maka ketika kita berbicara, ketika kita belajar, ketika kita memahami tentang kesaksian kebangkitan orang yang mati kemudian dibangkitkan kembali, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Itu adalah kesaksian firman Tuhan supaya kita boleh memahami maknanya lebih jauh, lebih luas lagi daripada sekedar memahami kematian daging kemudian dibangkitkan seperti itu, seakan-akan kita berharap ketika saudara kita mati atau ketika keluarga kita mengharapkan bahwa seperti yang di Alkitab itu akan terjadi juga dengan saudara kita. Itu sebabnya saya katakan ini adalah tanda-tanda khusus yang menjadi pengajaran kepada kita sehingga kita tidak memahami ini dengan sempit, tidak memahami ini dengan pikiran yang sempit, seakan-akan dengan ini kita berharap bahwa kalau saudara kita mati nanti kemudian kita berdoa terus kita mengharapkan dia akan bangkit kembali. Oh, bukan itu yang mau diajarkan kepada kita di sini. Tetapi yang mau diajarkan kepada kita bahwa Tuhan dapat berbuat melampaui akal dan pikiran kita. Tuhan dapat berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan kita mau diajar oleh firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Kita mau diingatkan bahwa ada kuasa yang jauh melebihi. Bahwa Kristus adalah sumber kehidupan kita. Kristus yang telah mati dan dia yang telah bangkit dari kematian. Itu yang kita harapkan, bahwa hidup di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus adalah kehidupan, bukan kematian. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita sedang berada pada kehidupan, bukan kematian. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Itu yang mau diajarkan kepada kita. Bahwa ada kehidupan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Ujung kehidupan kita bukan kematian, tetapi kehidupan. Bahwa tidak hanya hidup begitu saja, tetapi hidup yang kekal. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita untuk melihat kembali di dalam nats ini, bagaimana kita untuk menghidupi seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Bagaimana Tuhan menghidupkan kita di dalam perjalanan hidup kita ini. Kita akan belajar dari nats firman Tuhan yang telah kita baca. Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 38. Apa yang mau diajar kepada kita? Yang pertama adalah orang yang dihidupkan oleh Tuhan adalah memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan. Kita perhatikan tadi di ayat 38 di situ. Sebenarnya Tabita sudah mati. Tetapi mereka mengingat Petrus ada dekat kampung mereka di Lida. Di situ muncul pengharapan mereka. Sekiranya ada mujizat yang akan terjadi. Di ayat 38 ini kita mau melihat, kita mau diajar bagaimana kita hidup di dalam pengharapan. Sekalipun Tabita telah mati, tetapi murid-murid Tuhan di situ memiliki pengharapan yang hidup. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, kita selalu memiliki pengharapan yang hidup, bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Tuhan dapat melampaui akal dan pikiran kita. Tuhan dapat berbuat apa yang tidak dapat kita perbuat. Itu sebab dikatakan di Roma 5 ayat 5 bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengecewakan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan di situ tidak membatasi pengharapan mereka karena Tabita telah mati. Apa yang mau disampaikan kepada kita ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, akan selalu ada jalan keluar. Itu yang mau dijelaskan kepada kita di sini. Ketika murid-murid Tuhan itu berpengharapan kepada Rasul Petrus bahwa dia dapat membuat sesuatu yang mungkin dapat menghidupkan, dan itu terjadi. Dan itulah yang mau disampaikan kepada kita, bagaimana kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Kita tetap berpengharapan akan selalu ada jalan, akan selalu ada jalan keluar ketika kita berharap kepada Tuhan. Tetapi apa yang akan kita dapatkan kalau kita tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini? Tetapi kita mau diajar yang pertama di sini,
tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sesulit apapun, selemah apapun kita, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Selama kita berpengharapan akan selalu ada jalan. Yang kedua, selanjutnya ketika kita cermati juga di dalam nas ini, setelah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka selanjutnya kita mau diingatkan supaya ketika kita telah berpengharapan, kita juga mau merendahkan diri di dalam doa kepada Tuhan. Itulah yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Petrus di sini. Dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa itu adalah aset yang paling berharga di dalam hidup kita. Doa itu adalah warisan yang paling berharga untuk keturunan kita selanjutnya. Ketika Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka kurang menanggapi dengan serius ketika Yesus berdoa. Mereka kurang menanggapi. Tetapi bagaimana setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, mereka mulai mengingat kembali. Mereka mulai mengingat kembali. Petrus mulai mengingat kembali apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus mengingat apa yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, berdoa. Dan itulah yang selanjutnya dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Petrus di sini, dia berdoa. Maka sikap berdoa ini menjadi teladan juga ketika Petrus mendoakan Tabita yang telah mati tadi. Maka murid-murid Tuhan, maka orang-orang banyak yang menyaksikan bahwa Petrus melakukan suatu mujizat. Mereka juga meniru apa yang dilakukan oleh Petrus untuk berdoa. Kehidupan di dalam doa juga terus diwariskan dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita pada saat ini. Dan tentunya juga kita mau mewariskan hidup di dalam doa itu untuk generasi kita selanjutnya. Maka itulah yang mau dikatakan tadi, bahwa doa adalah harta yang paling berharga di tengah-tengah hidup kita, warisan yang paling berharga untuk kita bawa sampai selama-lamanya. Maka kita harus sempurnakan pengharapan kita dengan doa. Sehingga tidak cukup hanya berharap. Kita tidak hanya cukup berharap bahwa Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita, tidak. Tetapi ketika kita telah berharap, maka kita juga akan berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita mengakui kelemahan kita, kita mengakui keterbatasan kita, dan kita mengetahui kuasa Tuhan yang tidak terbatas bekerja di dalam hidup kita. Kita berpengharapan, kita berdoa, dan yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah kita berdoa? Seorang pendoa, seorang penyembah Tuhan yang benar akan terlihat dari kualitas kehidupannya. Buah daripada iman akan terlihat. Seorang yang berpengharapan kepada Tuhan, seorang pendoa, seorang penyembah Tuhan yang benar akan terlihat dari kualitas hidupnya, akan terlihat daripada buah imannya. Maka kita kembali kepada tokoh utama di dalam nas ini, yaitu Tabita. Tabita tidak berbicara sama sekali di dalam nas ini, tetapi perbuatan baiknya lah yang banyak dibicarakan oleh orang lain. Walaupun tokoh utama di dalam nas ini tidak berbicara sama sekali, tetapi perbuatan baiknya dibicarakan oleh orang lain. Bagaimana kebaikannya, bagaimana sedekahnya kepada orang lain, itu yang diperlihatkan dan itu yang dibicarakan oleh orang banyak. Itu sebabnya ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih baik sedikit berbicara tetapi banyak berbuat. Sedikit berbicara tetapi banyak berbuat.
Tetapi jauh lebih baik lagi ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jauh lebih baik lagi semakin banyak kita berbicara kepada Tuhan atau kita berdoa, semakin banyak pula kita berbuat kebaikan. Itu jauh lebih baik lagi. Semakin banyak kita berbicara kepada Tuhan, semakin banyak kita berdoa kepada Tuhan, semakin lebih baik lagi, semakin lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Sedikit berbicara, berbuat baik, itu baik. Tetapi jauh lebih baik lagi kita semakin banyak berbicara kepada Tuhan, dan kita juga semakin banyak berbuat kebaikan di dalam hidup kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan Tabita ini. Seandainya hari ini kita dipanggil Tuhan, seandainya hari ini kita mati, meninggal, maka pertanyaannya, kira-kira apa yang orang akan bicarakan tentang kebaikan kita? Apa yang akan orang-orang akan ceritakan ketika kita telah mati? Siapa kita ini? Mari kita renungkan dengan apa yang terjadi dengan Tabita ini. Kebaikan apakah yang dapat ditangisi oleh orang lain dengan kematian kita? Seandainya kita mati hari ini, seandainya kita dipanggil Tuhan hari ini, apa yang akan ditangisi oleh orang lain karena kita meninggal? Kebaikan apa yang akan dikenang oleh orang lain ketika kita mati? Mari kita renungkan bersama. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan dengan panjang umurnya. Kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh banyak harta yang ditinggalkannya. Bukan karena dia meninggalkan pangkat apa yang terakhir dia jalani. Bukan seperti itu kualitas hidup orang yang beriman. Tetapi kualitas hidup orang yang beriman itu adalah sebagaimana kita, sejauh mana kita, sudah bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah hidup ini. Nungagabi pasu-pasu hitana manguluon. Sudah berapa umur kita, ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita hitung umur kita. Sudah sejauh mana kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudah sejauh mana kita memberikan hidup kita ini melayani Tuhan di gereja ini? Sudah sejauh mana kita memberikan hidup kita ini untuk Tuhan? Adakah sesuatu yang berharga untuk dikenang? Adakah sesuatu yang berharga yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Sudahkah yang terbaik kita lakukan di tengah-tengah hidup kita? Tentu itulah yang mau kita renungkan dari Tabita ini. Dan satu hal lagi yang perlu kita cermati di dalam nats ini adalah ada tokoh yang terakhir di ayat 43, Simon, seorang pengamak kulit. Karena memang sudah begitu banyak orang yang mengetahui tentang mujizat itu, bahwa ternyata Tabita dibangkitkan, dan ini dipakai kesempatan oleh Petrus untuk lebih lama lagi tinggal di Yope untuk memberitakan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan akhirnya Petrus tinggal di rumah Simon pengamak kulit, di situ dikatakan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bisa katakan tadi, ya Tabita itu bisa berbuat baik karena banyak hartanya. Tabita itu bersedekah karena ada yang dia punya untuk dia persembahkan kasih sama orang lain. Tetapi ingat ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun pada kenyataannya juga banyak orang yang punya harta banyak, tetapi belum tentu memiliki niat untuk memberi. Kita harus ingat itu. Walaupun orang memiliki harta yang banyak, belum tentu memiliki hati, niat yang tulus untuk bersedekah, untuk memberi, tidak. Tetapi ini adalah pelajaran berharga dari Tabita. Dia memiliki sesuatu dan dia mau untuk memberi, bersedekah.
Tentu bukan banyak sedikitnya harta yang dimiliki oleh Tabita, tapi kita mau melihat di situ adalah kesungguhannya, niatnya untuk memberi. Sekarang kita mau melihat di dalam nas ini juga ada Simon, seorang pengamak kulit dikatakan di situ. Sekarang kita dilihat juga contoh daripada seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Dia hanyalah orang yang rendahan, bahkan dia adalah seorang pengamak kulit yang dianggap itu adalah pekerjaan yang najis. Tetapi Tuhan berkenan untuk memakai dia untuk saluran pekerjaan Injil Tuhan. Walaupun dia direndahkan oleh orang lain, walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang rendahan, dia tidak memiliki apa-apa, tetapi ternyata Tuhan dapat memakai dia untuk menjalankan kerajaan Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau dimaksud di situ? Bukan harus kita menanti kita memiliki sesuatu untuk bisa memberi, tidak. Tetapi apakah kita ada niat? Apakah kita ada kesungguhan? Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menjadi berkat di dalam hidup kita ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan kepada orang lain. Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan. Banyak jalan, banyak cara untuk menyatakan buah daripada iman kita di tengah-tengah kehidupan ini. Maka itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memiliki pengharapan, kita tetap hidup di dalam doa, dan kita hidup di dalam buah iman kita. Itulah orang yang dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang dihidupkan, yang benar-benar hidup di dalam iman, di dalam Tuhan Yesus. Dia berpengharapan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan dia tetap berbuat kebaikan sebagai buah daripada imannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini. Kami mengaku bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Bahwa kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran kami. Engkau boleh menghidupkan kami Tuhan, supaya kami benar-benar hidup di dalam iman kami. Supaya kami benar-benar menghidupi iman kami. Kami berpengharapan kepada Tuhan. Kami selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kami tetap menyatakan buah daripada iman kami melalui perbuatan baik kami. Inilah yang Tuhan suarakan di dalam minggu saat ini, sehingga kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau yang menghidupkan kami, memberikan sukacita kepada kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjalani kehidupan kami ini Tuhan, untuk boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan kami boleh menyatakan kebaikan kami Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami boleh berdoa kepada keluarga Nyonya DJ Lumban Tobing Inang Boru Simbolon, yang mana Tuhan telah memanggil saudara kami Amang DJ Lumban Tobing ke sisimu Tuhan. Kami percaya walaupun dia telah kembali, Engkau panggil, tetapi dia telah memperoleh kehidupan di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Kuatkan Tuhan keluarga, anak-anak yang ditinggalkannya. Engkau memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melalui firman-Mu ini boleh membangkitkan hidup mereka kembali Tuhan, semangat mereka, pengharapan mereka, walaupun mereka berduka Tuhan.
karena kematian yang memisahkan. Tetapi Tuhanlah yang membangkitkan kembali semangat hidup mereka, membangkitkan pengharapan, membangkitkan iman mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap cepat, boleh pulih, terhibur, sehingga mereka boleh kembali dengan penuh sukacita, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini juga kami boleh berdoa kepada saudara kami Erol dan juga Endah yang akan berencana melangsungkan pernikahan untuk tanggal 20 ini Tuhan. Berkati mereka di dalam persiapan mereka, mempersiapkan hati dan pikiran mereka Tuhan untuk menjadi keluarga yang baru. Mampukan mereka Tuhan untuk boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya mereka dengan kudus menerima berkat dari Tuhan, mempersatukan mereka. Berkati keluarga Tuhan di dalam mempersiapkan acara, untuk boleh mereka dengan baik berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, segala rencana pernikahan yang akan mereka laksanakan nantinya Tuhan. Kami juga berdoa kepada kontingen Pasparawi Sulawesi Selatan yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dengan penuh sukacita mereka memanjatkan kidung pujian mereka ke hadapan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami. Berkati mereka Tuhan di dalam persiapan mereka, di dalam rencana mereka untuk mengikuti Pasparawi. Kami percaya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menyempurnakan suara indah mereka, Tuhan yang memberkati persiapan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh yang terbaik ketika mereka nantinya Tuhan menjalani Pasparawi yang akan datang. Berkati mereka Tuhan di dalam kesehatan, supaya mereka juga boleh di dalam perlindungan Tuhan hingga pada saatnya nanti Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati segala rencana-rencana gerejamu, kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gerejamu yang akan dilangsungkan untuk hari-hari yang akan datang. Engkau Tuhan yang sempurnakan semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Engkau berkati juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang tetap bergumul di dalam doa kepada Tuhan karena sakit penyakit. Kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang kami imani, yang memberikan kesembuhan pada waktunya. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang di dalam proses-proses penyembuhan, proses-proses pemulihan, kami percaya kuasa penyertaan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesembuhan pada waktunya Tuhan. Kami percaya akan kuasa penyembuhan Tuhan. Kami juga mendoakan kepada jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran Tuhan pada minggu ini. Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka dengan umur yang panjang dan kesehatan, sehingga mereka Tuhan tetap bersukacita di dalam nama kuasa Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam melanjutkan aktivitas kami, ketika kami akan melanjutkan pekerjaan kami di minggu ini Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat, berikan kami berkat ketika kami bekerja, ketika kami melakukan pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita melakukan pekerjaan kami setiap saat dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati juga Tuhan pada saat ini kepada saudara kami yang akan membawa anaknya untuk dibaptis pada saat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan untuk benar-benar boleh menghidupi makna baptisan kudus yang diterima oleh anak mereka, sehingga mereka boleh membimbing anak mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan semakin kuat untuk boleh mendidik anak mereka sesuai dengan kebenaran Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan,
Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 213.
doho inanami sahak mahita tu acara tu padidion tidak danak taparade maedeta nomor sian 140 onom ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 anon jongjong ma natoras na buan yanakon na tardidi. Yesus nang tardidi do poso-posoon sai romang wangaligi huk mencaloon di bawah na torasna nasida betuson amanamina di banua gijang hod narodo hami tu jolom maboan danakon saya asi maroham jaloma nasida gabe anak komu pasu-pasu jala pargogoi ma nasida mangeahi hangul wasogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan danakon sididion tangyo kamu maha tani Tuhan Yesus laho mahamu tulia portibion ninna madok akasisianna pudai hamu masaluhut bangso di hamu manasida tu bagasan goar ni di bata ama anak dohotod di porbadia ajari hamu manasida mangaramoti saluhut nahu tonahon itu hamu jala ingok ma saidonganok kudo hamu ganuk ari rasi rasaro ajal ni hasianganon manang isina porsea dohok na tardidi dapotan hanguluan alai na so porsea hona uhum sogot tangyo kamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai di picang akasisianima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma loas hamuma akka dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai di akka si songonido harajaon ni de bata natutudo na hudokot tu hamu manang isepe anggo songon dana ibana majalo harajaon ni de bata dang bongot ibana tu si dungi di haol ma akka dana ki dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kamu majolo hapor siau tai hatong alusi hamuma na husukut tonon na parjolo di pangido hamu nuaing di dion danakon tu bagasan nani hapor siau muna na padua hobeha na olo do hamu mamudai anak komunaon asa di boto jala di ihuton nasida hata ni debata na patuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni hala kuria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus atong tapasahak manasida tu debata marhite padidion na badia romahamu tu jolo.
Yesua parasian si hotang. Hudi di maho di bagasan goar di bata ama. Dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di porbadia. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami dak danakon tuho. Jala di jakok kodo nasida gabe anak komo marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuriani Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panian di hanguluan nasaleleng ni lelengna. Ansi maroham doho di akan atoras ni dak danakon say pargogoi jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho asa rap nasida taruli di akka arta ni harajaomu. Amin. Marede hita sian ede nomor 147 ayat 6 laos jongjong mahita saluhuna. Saat madorohami Yesus panggiloan nami surgawi sayoloi masakap nami nanggo warnai oh Tuhan bantu buku Tatangnya koma pilihat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroron di saluhu sileho-leho na denggan doho nasa uli basa na mol diutus. Upasahat hami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hu para siyak kami pilihanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silew-lew mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mi Odmiro di pamatangmu Osano togoki Dogi salu artaku Upasahat itu ho Naso usato hudo Ali amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu. Say roma harajamu, say sao malomo ni roham di banua tongosongo na di banua gijang. Leho matuhami selaron hangulua siapari. Say samado sanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna arajaon dog hagogon rodi hasanggapon saleleng dileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin.
hari Minggu madihita saluhukna di hamamanami doho inanami nunga rak tebegena kaning ulini edeni nasida sia kontingen Pasparawi nasian Sulawesi Selatan alani i neng maredde do nasida neng rotu joloon iya las tasak si homma edeni uli nasida non las di nama redde nasida las disiman non rap dadukung nasida marhite panupahiota di persiapan nasida laho borhat di Pasparawi butima si pasahaton nami di hitama kamang dota minang asa unang mula majolo hita asa tetap majo hita di hudulata laho banyak sihon korne nasida butima